Siti Mahmuda dari PBA 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang output dari tema-tema dari kelas 7 sampai kelas 8 atau dampak atau luaran setelah kita mempelajari suatu tema, apa yang akan kita dapatkan. Yuk kita simak rinciannya. Yang pertama kita akan membahas tema ta'aruf, yaitu kelas 7 semester 1, di mana output yang akan didapatkan oleh siswa yaitu siswa dapat mengetahui mufradat tentang ta'aruf. Ta'aruf itu adalah perkenalan. Yang kedua, siswa dapat memperkenalkan diri dengan keluarganya, temannya secara lisan di depan umum. Atau yang ketiga itu siswa dapat menggunakan gagasan atau dapat menentukan gagasan dari teks tentang ta'aruf. Nah, yang terakhir yaitu siswa juga dapat dengan mudah menyusun atau membuat teks tentang ta'aruf. Nah, itu untuk kelas 7 masih semester 1 dengan tema Ma'rufikaul Madrosiyah. Di sini siswa dapat menyebutkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan Ma'rufikaul Madrosiyah, di mana siswa mampu dan memahami apa saja kalimat sederhana tentang Ma'rufikaul Madrosiyah. Yang kedua yaitu bisa membuat kalimat atau paragraf yang sederhana tentang tema tersebut tentunya dengan kalimat atau paragraf yang baik dan benar. Nah, yang selanjutnya itu bisa menghafalkan tarkib, mubtada, dan khobar. Jadi yang selanjutnya itu bisa mengartikan atau menerjemahkan makna yang di dalamnya terdapat susunan bahasa. Susunan tarkib yaitu mubtada, khobar. Jadi yang selanjutnya itu bisa menjelaskan gramatikal mubtada, khobar dengan tepat dan benar. Yang selanjutnya itu bisa menyusun teks sederhana berkaitan dengan tema Ma'rufikaul Madrosiyah dengan memperhatikan susunan gramatikalnya yaitu mubtada dan khobarnya. Untuk tema ketiga yaitu tentang al-adawatul madrosiyah. Ini masih semester 1 ya teman-teman, yaitu siswa mampu atau dapat melafalkan kosakata atau mufradat dari adawatul madrosiyah. Contohnya adawatul madrosiyah itu saburatun, kitabun, qalamun, dan sebagainya. Nah, dengan melafalkannya dengan fasih dan benar dalam bahasa Arab menggunakan benda langsung yang ada di sekolah. Contohnya, nah, yang selanjutnya itu siswa mampu melakukan tanya jawab mengenai adawatul madrosiyah. Tentunya dengan menggunakan bahasa Arab baik secara lisan maupun secara tulisan. Di sini siswa mampu tanya jawab dengan temannya mengenai adawatul madrosiyah. Siswa mampu mendemonstrasikan dialog sederhana atau hiwar dengan temannya mengenai adawatul madrosiyah secara berpasangan dengan temannya secara lisan. Contohnya dialog yang ada pada buku kelas 7 semester 1 dengan tema al-adawat madrosiyah. Nah, yang terakhir yaitu siswa mampu menulis teks yang diperdengarkan. Jadi yang ada dari audio guru. Nah, yang selanjutnya yaitu kelas 7 semester 2, di mana di sini juga ada 3 tema. Yang pertama itu al-unwan. Al-unwan itu apa sih teman-teman? Al-unwan itu adalah artinya alamat. Nah, output yang akan didapat atau yang diharapkan oleh guru yaitu siswa dapat mengetahui dan memahami mufradat tentang al-unwan. Siswa dapat mampu menanyakan alamat menggunakan bahasa Arab tentang al-unwan. Jadi siswa dapat menanyakan kepada temannya, kepada orang sekeliling mengenai alamat rumahnya, alamat sekolahnya, alamat kantornya dengan bahasa Arab. Nah, yang terakhir yaitu siswa dapat mempraktekkan secara lisan maupun tulisan tentang al-unwan. Jadi dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya
tentang keilmuan itu. Nah, yang tema kedua dalam kelas 7 semester 2 yaitu al-bait, di mana output yang akan dihasilkan atau yang diharapkan oleh guru yaitu siswa dapat mengetahui mufradat tentang ruangan yang ada di dalam rumah. Contohnya ghurfatul julus, ghurfatul naum, ghurfat hammamun, matbahun, dan sebagainya. Yang kedua, siswa dapat menyusun tes deskriptif mengenai tema al-bait. Yang ketiga, siswa dapat membedakan antara mubtada dan mahor dan khobar muqaddam, ya teman-teman. Di sini siswa sudah dapat membedakan antara dua hal tersebut. Dan yang terakhir dari tema ini yaitu siswa dapat mengetahui mufradat tentang kata keterangan dan kata sifat. Contohnya kata sifat itu jamilun, narifun, wasi'un, atau kata keterangan kuna, kunaka, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu masih pada kelas 7 semester 2 yaitu dengan tema min yaumiyati usroh, di mana siswa dapat memahami teks naratif tentang tema tersebut. Siswa dapat menganalisis gagasan dari teks naratif, siswa dapat mendemonstrasikan atau mempraktekkan di depan umum atau di depan kelas sesuai yang diperintahkan oleh guru teks naratif tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siswa dapat menyajikan hasil analisis dari teks naratif tentang yaumiyatu usroh itu. Nah, teman-teman, jadi teman-teman berlanjut kepada kelas 8. Di sini ada 6 tema juga. Satu semester 3 tema, sama seperti kelas 7. Nah, di sini semester pertama yaitu tema asaah. Output yang akan diharapkan atau yang ingin dihasilkan siswa setelah mempelajari tema asaah yaitu mampu memahami bunyi, kata, makna, dan mufradat dari asaah tersebut. Nah, siswa dapat membedakan struktur bentuk, makna, serta fungsi susunan gramatikal dari tema asaah tersebut. Nah, yang ketiga itu siswa mampu mengaplikasikan materi asaah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika ditanyakan secara langsung oleh teman, oleh guru, atau oleh orang sekitarnya, ayo sa'atul an, jam berapa sekarang? Nah, siswa dapat mengetahui, dapat menjawab tentang jam tersebut. Contohnya as-sa'atul an, as-sadisah wan nisfi. Contohnya seperti itu. Jadi siswa mampu mengaplikasikan materi asaah itu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua dari kelas 8 semester 1 yaitu yaumiyatuna. Di sini siswa dapat mengetahui ungkapan-ungkapan tentang yaumiyatuna serta mampu mendemonstrasikan atau mempraktekkan baik secara lisan maupun tulisan tentang tema min yaumiyatuna. Nah, yang kedua itu siswa dapat mengetahui susunan gramatikalnya, di mana pada tema ini yang diajarkan itu susunan gramatikalnya itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dapat serta dalam hal ini siswa dapat mengaplikasikannya dalam tindak tutur berterima kasih ataupun meminta maaf. Nah, siswa dapat menunjukkan gambar yang terkait dengan ungkapan tersebut dan sebaliknya. Contohnya dalam bab ini ada gambar. Nanti mana yang benar atau yang berkaitan dengan ungkapan yang akan diungkapkan oleh guru atau oleh audio dan begitu sebaliknya. Nah, yang terakhir itu meningkatkan kemampuan berbahasa siswa khususnya makhluk istimewa dan kalam. Yang selanjutnya yaitu tema tentang riwayat. Di sini output yang akan dihasilkan yaitu siswa dapat memahami teks dan mufradat yang berkaitan tentang riwayat. Apa itu riwayat, teman-teman? Riwayat itu adalah hobi, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya siswa mampu membuat gagasan dari teks sederhana yang ada dalam bab riwayat tersebut secara sederhana dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi, dan susunan gramatikal yaitu
jumlah fi'liyah, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu siswa mampu mengaplikasikan hiwayah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika ditanya, mahiwayatuki, apa hobimu? Hiwayati, apa? Contohnya masak, atau belajar, atau traveling. Jadi bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu siswa mampu menganalisis gagasan dari teks yang sederhana, di mana teks tersebut berkaitan dengan tema hiwayah, memperhatikan bentuk, makna, fungsi, dan susunan gramatikal jumlah fi'liyah. Nah, selanjutnya untuk kelas 8 semester 2, tema pertama yaitu Ariado. Apa itu Ariado? Ariado itu olahraga. Nah, di sini siswa mampu mengenali bunyi, kata, makna yang berkaitan tentang Ariado. Yang kedua, siswa mampu menentukan gagasan dari teks naratif sederhana, tentunya yang berkaitan dengan tema Ariado. Soalnya pada tema ini sedang membahas tema Ariado ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu siswa mampu mempraktekkan bagaimana cara memberi dan meminta informasi tentang tujuan sebuah aktivitas baik secara lisan maupun tulisan. Yang terakhir itu siswa mampu menunjukkan dari hasil analisis gagasan teks naratif Ariado secara sederhana, tentunya dengan memperhatikan susunan gramatikal yaitu jumlah fi'liyah. Dan selanjutnya yaitu tema kedua dari kelas 8 semester 2 yaitu Al-Minah. Di sini output yang ingin dicapai atau yang diharapkan oleh guru yaitu siswa dapat mengetahui mufradat yang berkaitan dengan al-mihnah, siswa dapat melakukan dialog tentang al-mihnah baik secara lisan di depan kelas, contohnya di depan teman-teman semua. Terakhir, siswa dapat memahami teks yang berkaitan dengan al-mihnah itu. Nah, untuk tema terakhir dari kelas 8 semester 2 yaitu temanya adalah al-i'adul lafzi, yaitu siswa dapat mengidentifikasi bunyi kata yang diperdengarkan secara baik dan benar, mampu mengidentifikasi makna kata yang berhubungan dengan topik dengan benar. Dan di sini dengan metode kalam, siswa dapat menghafalkan kata dan kalimat yang berkaitan dengan topik al-hiwayah dengan baik dan benar, mempraktekkan dialog secara sederhana tentang topik dengan fasih, dengan lancar tentang al-hiwayah. Begitupun dengan metode-metodenya qiraah, kitabah, istima, pasti mempunyai output yang ingin dicapai atau ingin diharapkan oleh guru kepada siswanya. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan output untuk kelas 9. Di sini juga kelas 9 itu ada 6 tema untuk 2 semester, 1 semester 3 tema juga, teman-teman. Yuk kita bahas satu persatu tema untuk kelas 9 dan apa saja output yang dihasilkan setelah pembelajaran. Untuk tema pertama dari kelas 9 yaitu Rosusana Al-Hijriyah, di mana output yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu melafalkan dan menghafalkan kata-kata tentang topik tersebut. Nah, peserta didik juga mampu menerjemahkan teks bacaan mengenai Rosusana tersebut. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan isim dalam teks bahasa Arab tentang tema tersebut. Dan juga pada tema tersebut output yang diharapkan guru yaitu dapat mentasrif fi'il madi. Contohnya doroba, dorobu, seperti itu ya, dan sebagainya masih banyak. Jadi di sini siswa mampu mentasrif fi'il madi. Nah, yang selanjutnya itu peserta didik mampu menyusun beberapa kalimat menjadi paragraf yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berkaitan dengan Rosusana tersebut. Mampu menyempurnakan kalimat acak menjadi kalimat yang sempurna, baik dan benar. Yang kedua yaitu
pada semester 1 kelas 9 itu ada tema yang bertema Haflu Bimaulidi Rasul. Di sini output yang akan dihasilkan atau yang diharapkan guru yaitu siswa mampu memahami teks yang sederhana dengan tema Haflu Bimaulidi Rasul. Siswa mampu menyusun teks naratif dengan memperhatikan susunan gramatikal, yaitu susunan gramatikalnya kana wa ismuha wa khobaruha al-mufrad. Nah, siswa juga mampu mempraktekkan dialog secara lisan tentang tema tersebut, dan siswa mampu mengidentifikasi sebuah gambar yang berkaitan dengan tema tersebut. Jadi dapat membedakan mana gambar yang berkaitan dengan tema Al-Haflu Bimaulidi Rasul dan tema yang tidak termasuk tema tersebut. Gambar mana yang termasuk dan tidak termasuk. Nah, yang selanjutnya yaitu tema tentang nuzulul Quran wal Idain. Di sini siswa mampu menjelaskan gambar yang sesuai dengan apa yang mereka dengar dalam audio tema tersebut. Yang kedua yaitu mampu mendemonstrasikan atau mempraktekkan secara lisan maupun secara tulisan tentang nuzulul Quran, di mana siswa telah memahami apa itu nuzulul Quran, apa itu Idain atau dua Idul Adha dan Idul Fitri, dan di sini mampu mendemonstrasikan, mampu mempraktekkan hal tersebut. Yang selanjutnya itu mampu menganalisis ide pokok atau gagasan dari teks naratif tentang tema tersebut, yaitu tema nuzulul Quran wal Idain. Yang selanjutnya itu siswa mampu mampu menerapkan tarkib lanahi atau lam nahi dan fi'il mudhari ke dalam kalimat tertentu yang telah diberikan oleh guru. Contohnya merubah domir, memasukkan lam nahi atau lanahi. Jadi siswa telah mampu merubah kalimat tersebut dengan memasukkan fi'il mudhari dan la atau lam nahi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tema untuk tema-tema 3 tema semester 2 kelas 9, yaitu pertama Jamalut Tabi'iyah. Di sini siswa dapat membedakan bunyi dari tema tersebut serta gambar-gambar yang berkaitan dengan tema tersebut. Yang kedua yaitu siswa dapat berdialog atau berdialog, percakapan berkaitan dengan tema tersebut secara lisan. Jadi siswa dapat berdiskusi, berdialog atau bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab tentang tema al-jumhuriyah. Dan sebenarnya yaitu siswa dapat membaca teks dengan intonasi yang baik dan benar berkaitan dengan tema tersebut. Yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tersebut, yaitu fi'lul amar wa tasrifihi. Yang selanjutnya itu tema kedua dari kelas 9 semester 2 yaitu tentang Khaliqul Alam. Di sini output yang ingin diharapkan yaitu siswa dapat mengetahui mubtada tentang Khaliqul Alam. Siswa mampu memahami teks naratif yang berkaitan dengan tema Khaliqul Alam dengan baik dan benar. Siswa dapat melafalkan yang berkaitan dengan tema tersebut. Siswa dapat menganalisis isim mausul dari sebuah teks naratif atau dalam sebuah kalimat menggunakan susunan kalimat yang tepat dan benar. Nah, yang terakhir yaitu dari tema kelas 9 semester 2 yaitu al-hifadzu 'alal bi'ah. Nah, yang output yang akan dihasilkan yaitu siswa mampu memahami teks yang diperdengarkan atau dalam mahal istimewa
yang ditandai dengan kemampuan memilih gambar yang berkaitan dengan ungkapan yang diungkapkan dalam tema tersebut. Jadi siswa itu dapat menunjukkan gambar mana yang ada dalam ungkapan yang diperdengarkan atau dari ungkapan dari audio tentang tema tersebut. Yang tentunya itu siswa mampu membaca, memahami contoh dialog secara sederhana yang berkaitan dengan tema tersebut yang ditandai dengan mampu menjawab pertanyaan, melakukan tanya jawab dan menyampaikan isi dari tema tersebut atau isi dari sebuah audio atau dari sebuah teks naratif tersebut kepada teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu siswa mampu menulis ulang dan memberi harkat dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir dari output dari tema ini yaitu mampu menyusun kalimat yang sempurna dengan menggunakan isim tafdil dan kata kunci yang disediakan. Jadi siswa dapat membuat kalimat yang sempurna. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaiannya dan kurang jelas. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.